Selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Malang. Perkenalkan, saya Desinta Dwi Rapita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi keuniversitasan, yaitu tentang gerakan revolusi mental Indonesia melayani, bersih, tertib, dan bersatu. Materi ini akan disampaikan oleh Ketua Senat Universitas Negeri Malang. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya saat ini beliau sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara Indonesia. Mari bersama-sama kita sambut Profesor Dr. Haji Sukowiono, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Selamat datang Prof. Suko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang gerakan revolusi mental. Nah, seperti yang kita ketahui saat ini kalau kita melihat berita itu pasti beritanya tentang mentalitas bangsa kita. Jadi kita lihat masih banyak sekali korupsi, intoleran di berbagai tempat begitu. Terus juga kalau di kalangan anak-anak muda kita seringkali juga mendengar, melihat ujaran kebencian disampaikan di mana-mana. Begitu luar biasa permasalahan mentalitas bangsa kita, Prof. Nah, menurut Prof. Suko, sebenarnya saat ini bagaimana sih kondisi bangsa kita? Iya, jadi begini, kita mestinya harus ingat selalu ya pidato Bung Karno yang mengatakan jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena kita dengan mengkaji sejarah bangsa, kita akan tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tentunya yang baik untuk kita teruskan, yang tidak baik kita tinggalkan. Kemudian juga kita bisa mempelajari, mengkaji, kenapa sih dulu ada Sriwijaya, Mojopahit, kemudian Orde Lama, Orde Baru tumbang semua. Apa penyebabnya? Sehingga diharapkan tentunya kita bisa menghindari, jangan sampai kita berantakan kayak itu. Lalu juga kita bisa mengenal tokoh-tokoh pada eranya lah. Gitu. Iya. Setiap momen ada tokoh, misalnya proklamasi itu ada Bung Karno, Bung Hatta. Di era Orba itu ada Pak Harto dan seterusnya. Bahkan gunung Jawa Tengah meledos itu aja ada Mbah Marijan, gitu. Terus sampai dipakai iklan Roso. Jadi setiap momen itu ada tokoh. Ya tentunya yang kita harapkan anak-anak sekarang juga mengkaji sejarah bangsa ini, apa yang baik teruskan dan jelek ditinggalkan dan tokoh-tokoh. Tentunya kita juga tahu, saya berharap dia tahu persis Indonesia itu bagaimana itu. Kita tuh kaya raya. Apakah floranya, apakah faunanya, tambang juga bukan main kita itu. Di samping itu juga suku bangsanya kita 10.000 lebih. Kemudian bahasa daerahnya 600 lebih, jumlah lagu daerahnya banyak, jumlah gaya seni juga banyak. Kalau kita tidak rawat itu, diambil orang baru bingung. Misalnya Malaysia pernah ngambil mau Reok Ponorogo itu, kita baru ramai setelah Reok mau diambil. Lalu juga Batik itu dipatenkan Jepang. Ini kita kan akhirnya tidak punya apa-apa. Ini jangan sampai setelah diambil kita baru bingung. Makanya generasi penerus perlulah dia mencintai apa yang dimiliki. Jangan gampang kagum luar gitu ya. Karena kita bangsa yang besar. Jumlah penduduk kita kan ranking 4. Yeah. Nah, kita itu ranking 4, terbanyak kan Cina, kemudian India, Amerika kita. Hanya tentunya kita perlu peningkatan SDM yang berkualitas. Saya kira itu yang penting itu, Pak. Ya, Prof. Nah, dengan kondisi Indonesia yang begitu kaya tadi itu, tapi juga berbanding terbalik ternyata dengan kondisi
bangsa kita sendiri, termasuk salah satunya generasi milenial. Kalau kita bicara tentang sejarah, sebenarnya ada proses panjang kan, Prof. Kalau kita bicara tentang mahasiswa misalnya, ada era reformasi pada saat itu, gitu. Begitu luar biasa sekali reformasi. Gitu. Nah, sebenarnya reformasi yang sudah dilakukan pada saat itu, dan kalau kita melihat saat ini, sebenarnya apakah tuntutan-tuntutan reformasi itu terpenuhi begitu, Bro? Dan seperti apa sih sebenarnya tuntutan reformasi itu? Jadi begini, reformasi itu tujuannya mulia, ya, tujuannya sangat mulia. Tuntutannya bukan main baiknya. Antara lain ya demokratisasi, kemudian supremasi hukum, menegakkan hak asasi manusia, lalu menegakkan keadilan, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme, lalu melaksanakan otonomi daerah, pembagian keuangan antara pusat dan daerah, kan dianggap senjang waktu pembagiannya, itu nggak bagus. Lalu juga penataan kembali peran TNI dan Polri. Nah, itu sudah ada yang sudah dilaksanakan dengan baik, tapi banyak yang belum. Kita ambil contoh gini aja. Di negara manapun untuk menghilangkan korupsi KKN itu dengan demokratisasi. Dengan demokrasi itu diharapkan semuanya bisa berjalan baik, dipilih oleh rakyat, ya, orang-orang terpilih lah itu. Sehingga diharapkan nanti korupsi itu hilang. Tapi nyatanya kita kan tidak seperti itu. Justru korupsi merajalela sekarang. Karena apa? Ternyata semua tadi money politik gitu loh. Di awalnya misalnya mulai kita pileg, gitu. Kemudian kalau tingkat daerah pilbub, pilwali, pilgub sampai pilpres, ini menggunakan dana semua. Nah, sehingga setelah itu kan mesti perlu dana kembali. Nah ini tidak seperti teori lah itu. Teorinya itu saya ulang bahwa dengan demokrasi KKN hilang, tapi kita dengan demokrasi ternyata itu alat untuk korupsi. Ini yang prihatinkan, belum yang lain. Nah, kita harapkan kita harus semakin baiklah, ingat tujuan mulia reformasi, jangan kita semakin menjauhi tujuan yang baik itu. Jadi memang tidak selalu tujuan yang baik itu hasilnya baik kalau kita nggak serius, makanya harus dikawal oleh mahasiswa. Kalau tujuannya sendiri, Prof, dari revolusi mental ini? Iya, tadi saya katakan memang karakter kita ya, bangsa ini tadi. Kita itu kan ciri khas bangsa itu Pancasila, saya katakan. Sejak merdeka, kita itu kalau kita lihat ya, pendiri negara itu begitu heroiknya ya, melawan penjajah. Mereka senjatanya canggih, kita hanya bambu runcing, tapi toh bisa mengusir penjajah. Karena apa? Karena nilai-nilai berpancasila. Ya bertekad itu dengan nilai ketuhanan sampai keadilan sosial. Nah ini rupanya saya katakan kita kalau sudah mulai meninggalkan itu ya, bagaimana? Pemerintahan sekarang itu berusaha mengembalikan ke sana. Jadi kita harus kembali ke nilai-nilai luhur Pancasila yang selama ini memang walaupun kita miliki ya nenek moyang kita ya. Tapi kalau sudah lama tidak kita urus, ya sudah tidak bisa. Budaya itu ternyata tidak terus dibina, diulang, dilakukan, ya hilang lama-lama tradisi itu. Ini yang dimaksud gerakan nasional, tujuannya untuk itu, mengembalikan kita ke nilai-nilai luhur Pancasila itu. Iya, ada banyak program begitu ya, Prof ya, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan gerakan revolusi mental. Misalnya seperti apa saja itu, Prof, yang menjadi juga disampaikan dalam impresnya gitu. Impres. Jadi gerakan revolusi mental itu gerakan melayani, gerakan bersih, tertib, mandiri, bersatu. Kan ASN selama ini lupa bahwa dia itu pelayan masyarakat. Seringkali dia yang minta dilayani. Itu tidak benar. Kita harus sadar bahwa kita itu melayani loh. Kalau enggak, nanti ditinggal oleh mereka yang harus melayani, merasa bahwa nggak bagus ini. Nah, ini harus diingatkan. Kemudian juga, ya ini ada hikmahnya, ini corona ini COVID ini, COVID tidak ada hikmahnya. Kebanyakan bangsa lain yang nyuci sudah lama, di tangan kita baru belajar cuci tangan sekarang. Betul.
Jadi gerakan bersihnya itu sebenarnya saat ini ya, jadi sedang kita tentunya harus gitu. bagaimana perilaku hidup bersih, perilaku sehat. Lama ini kita itu seenaknya sendiri lah. Nah, makanya dengan COVID ini bisa diambil hikmahnya. Nah, kita tentunya harus bagaimana berperilaku sehat, bagaimana kita hidup bersih, bagaimana kalau kita baru megang apa-apa cuci tangan, ini saatnya gitu. Momennya yang baik untuk kita melaksanakan apa yang diinginkan oleh revolusi mental itu. Kemudian juga tertib. Ya, kita itu gimana ya tertib itu, disiplin namanya itu, mandiri. Nah, dari revolusi mental ini sebenarnya perubahan seperti apa sih yang diharapkan begitu, Pak? Iya, kita kan, saya katakan bahwa sudah ada nilai-nilai luhur itu. Betul. Tapi kan belum dilaksanakan dengan baik. Ini diingatkan dulu, kamu punya nilai-nilai luhur, laksanakan dengan baik gitu. Jadi kemudian diingatkan. Gitu. Lalu juga pola pikir kita, sikap kita, terus ke perilaku kita. Kembali semua harus bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila. Itu insya Allah kalau kita terus, ya memang harus dipaksa. Dari dipaksa lama-lama biasa. Kalau enggak ya tidak mungkin. Ya, jadi perubahan mental yang diharapkan salah satunya adalah perilaku, sikap. Terus kalau berhubungan dengan sistem nilai tidak mungkin dirubah ya, Pak. Mungkin. Tetapi harus dibenahi begitu mungkin ya. Jadi dibenahi begitu. Oke, nah kalau kita bicara tentang contohnya misalnya, Prof. Perubahan itu kan bisa mencakup banyak hal begitu ya. Jadi perubahan itu bisa pada hal yang sangat rumit begitu ya, sampai pada hal yang sebenarnya paling sederhana sekali yang bisa kita lakukan begitu. Nah, kalau sekarang kita bicara ini mahasiswa baru, Prof, begitu. Jadi kira-kira hal sederhana apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan sebagai mahasiswa nih, Prof? Betul. Untuk mewujudkan revolusi mental itu tadi. Dimulai dari disiplin lah. Nah itu jangan sampai datang kuliah terlambat. Kalau saya beri kuliah datang terlambat ya tidak boleh masuk kelas. Lalu sekali masuk kelas itu biar kecuali ada alasan yang mendasar. Kalau alasannya rumah saya jauh, Pak, jauh mana rumah saya. Kalau misalnya dia perjalanan setengah jam ya dihitung aja. Kalau masuk jam 7 berangkat aja jam 6, kan tidak terlambat ya. Hitung aja macetnya sekali berapa ya. Jadi jangan terlambat kuliah. Lalu juga tertib lah di kelas itu, diisi dulu muka baru belakang, kok royok yang buri gitu. Apalagi mau ujian juga di belakang. Kemudian juga yang penting lagi jangan nyontek. Nyontek itu asal mula korupsi kalau maksud saya. Ya sudah, kalau belajar insya Allah bisa. Saya berkali-kali katakan ke mahasiswa, betulnya tidak ada orang pandai, orang tidak pandai. Yang ada itu orang mau belajar dan tidak mau belajar. Kalau saudara mau belajar dengan baik, insya Allah bagus. Jadi ya kalau sekali nggak bisa ya dua kali, tiga kali lah. Mereka repot. Saya ada kan begini sering kali. Saya dosen dengan petani, beta itu dia mencangkul satu kedok, satu petak itu kuat. Saya tidak mungkin kuat. Buku saya putus mesti itu. Tapi si petani suruh baca disertasi semalam 2-3, gak mungkin ngantuk. Kalau nggak ngantuk pusing. Itu kenapa? Karena kebiasaan. Banyak biasakan belajar yang baik, yang tertib, yang disiplin. Kamu bisa, saya katakan berulang-ulang, tidak ada orang pandai nggak pandai. Yang ada tuh orang yang mau belajar dan tidak mau belajar. Nah kalau mau belajar insya Allah mesti pandai. Orang kan tidak adalah orang berhasil tanpa kerja keras, tidak mungkin. Lihat tokoh-tokoh yang berhasil pakai bidang usaha, tokoh-tokoh politik. Oh dia tidak mungkin orang yang santai. Dia mungkin bekerja keras. Juga uang-uang janganlah. Sekarang ini sering kali nerima itu di grup tua-tua itu kan ada teman saya kan sudah banyak pensiun ya. Saya karena grup besar aja belum pensiun. Itu ngomongkan soal sejarah apa gitu. Terus saya ngomong gini, bacalah itu buku ini nggak benar itu.
Iya. Nah, padahal dia pensiunan, langsung uang sebar. Nah, ini yang kita harapkan mahasiswa jangan mempelopori uang, tapi malah meluruskan itu tidak benar. Saya kira. Ya, ada nilai-nilai yang bisa menjadi strategi instrumental begitu, atau nilai strategis yang bisa kita terapkan dalam proses perwujudan revolusi mental. Misalnya kalau kita melihat dari nilai-nilai Pancasila, seperti apa misalnya, Prof? Iya, saya katakan kita perlu gotong royong yang sudah dilupakan itu. Gotong royong. Saling bantu. Contoh real waktu saya kecil di kampung itu. Saling bantu nampak, tidak ada orang mati karena lapar, itu tidak ada. Sudah tanpa diminta tetangga itu datang beri bantuan. Juga kalau kita musim mangga, semua tetangga itu merasakan. Musim nongko semua merasakan, saling bantu. Ada kan apa namanya bersih desa itu. Lalu juga etos kerja ini kita yang kurang. Kita itu lihat tukang-tukang itu, kalau sudah istirahat, luhuran itu kan tidak lama ya kan makan, udah rokokan itu, santai gitu. Ini hilangkan lah. Juga mahasiswa etos kerjanya bagus. Jangan sampai gini ya. Ada orang bekerja keras, berhasil, kita cemburu, sakit hati. Ya, memang dia kerja keras kok, kamu sakit hati. Nah ini yang banyak sekali kita etos kerja itu harus dirubah. Ini yang kurang kita, dan menjadi integritas bangsa ini mestinya ya tadi nilai-nilai gotong royong sama etos kerja, tapi semua didasari nilai-nilai luhur Pancasila. Oke, terima kasih Prof. Suko, sudah banyak sekali yang kita bisa ambil pemahaman-pemahaman tentang revolusi mental itu seperti apa. Jadi sebenarnya tidak sulit begitu ya Prof ya. Oke, baik teman-teman mahasiswa baru, demikian pembahasan kita mengenai gerakan revolusi mental. Jadi ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa mewujudkan gerakan revolusi mental itu bisa dilakukan dengan hal-hal yang sangat sederhana sekali gitu ya. Dimulai dari hal-hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau teman-teman berada di kampus, lakukan hal-hal yang baik yang tadi mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong, etos kerja, sehingga menimbulkan satu integritas pada diri kita masing-masing. Perubahan itu sebenarnya adalah suatu keniscayaan. Jadi sebesar apapun tantangan negara kita terhadap perwujudan revolusi mental itu, maka kita juga harus dengan semangat baru untuk mengatakan bahwa ayo berubah kalau memang perubahan itu diperlukan untuk bangsa kita. Terima kasih teman-teman, kita akan ketemu di lain kesempatan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Suko. Kita akan jumpa di lain kesempatan, Prof. Mungkin ada satu hal lagi, Prof, closing statement untuk teman-teman. Dan yang penting untuk kita, bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar. Itu bukan karena bangsa lain, tapi karena bangsa sendiri. Bangsa kita akan hancur atau tidak hancur, itu tergantung kita sendiri, bukan tergantung bangsa lain. Tidak perlu cari kambing hitam, karena negara itu menghasut kita, ya jangan mau dihasut. Karena itu, ini saya ulang, semua tergantung kita. Makanya kita harus bersatu, semua harus mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Suko. Terima kasih teman-teman, kita sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Cakrawala. UN the only one.